Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini perkenankanlah kepada saya untuk menyampaikan materi terkait tentang tradisi riyadhah di pondok pesantren. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pesantren merupakan pusat pendidikan Islam tertua di Indonesia, di mana di dalamnya mengajarkan ajaran dan syariat Islam secara mendalam. Dalam peringatan 1 abad NU tahun 2023, PBNU telah merilis ada 56 pesantren tertua yang ada di Indonesia ini. Yang tertua adalah pesantren Al-Kahfi, Somolangkau, Kebumen, didirikan pada tahun 1475. Dan di Jawa Timur sendiri ada beberapa pesantren tertua, di antaranya adalah pesantren Sidogiri Pasuruan yang didirikan pada tahun 1718 dan pondok pesantren Miftahul Huda Gading Pesantren Malang yang didirikan pada tahun 1768. Adanya pesantren-pesantren tua tersebut menunjukkan bahwa pesantren mempunyai peran yang luar biasa dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Bahkan hal itu sudah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam pendidikan pesantren tidak hanya menitik beratkan pada pendidikan jasmani saja atau pendidikan secara zahir, namun juga pesantren mendidik secara batin yang kemudian dikenal dengan istilah riyadhah. Kata riyadhah semakna dengan kata tamrin yang mengandung makna latihan atau melatih diri. Riyadhah menurut bahasa artinya juga olahraga, sedangkan riyadhah secara istilah adalah latihan, menyempurnakan diri secara terus-menerus melalui dzikir dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riyadhah kita berlatih membiasakan diri secara istiqomah untuk melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sunnah. Riyadhah juga dapat diartikan sebagai proses internalisasi kejiwaan dengan sifat-sifat terpuji dan melatih diri untuk selalu meningkatkan sifat-sifat jelek atau buruk. Riyadhah merupakan sebuah upaya untuk menyeimbangkan unsur psikis, mengendalikan dan juga mengendalikan nafsu. Dan riyadhah juga dapat diartikan sebagai usaha dengan sungguh-sungguh untuk membersihkan hati, membuat hati sejernih mungkin sehingga diharapkan mampu menangkap dan memantulkan cahaya ilahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi panutan bagi seluruh umat Islam sejak kecil sampai dewasa. Dan Muhammad SAW juga sering mempraktekkan tradisi riyadhah meskipun secara implisit. Contoh riyadhah Nabi diantaranya adalah beliau sejak kecil tidak pernah mengeluh lapar maupun haus. Beliau juga sering menahan lapar sampai menyelipkan batu di perutnya. Beliau tidak pernah makan roti dari bahan tepung yang halus lagi empuk sampai beliau wafat. Beliau juga sering riyadhah dan melakukan berbagai amalan ibadah puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelaku riyadhah dalam pesantren biasa dilakukan oleh seorang santri. Merujuk pada buku pedoman santri Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Pesantren Malang, kata santri terdiri dari 5 huruf, yaitu sin, nun, ta, ro, dan ya. Huruf pertama adalah sin, yang artinya adalah salikun ilal akhirah. Semua aktivitas santri tidak lain adalah untuk menggapai kehidupan akhirat. Oleh karena itu, aktivitas santri mulai bangun tidur sampai tidur kembali tidak jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huruf kedua adalah nun, yang itu adalah naibun anil masyayikh. Seorang santri harus siap menjadi pengganti kiai atau guru. Oleh karenanya, seorang santri akan digembleng dengan berbagai ilmu agama
dididik baik zahir maupun batin agar siap menggantikan seorang kiai atau guru. Huruf ketiga ada ta, yaitu tarikun al ma'asi, yang artinya seorang santri akan menghindarkan dirinya dari segala bentuk kemaksiatan. Dan yang keempat ada ra, yaitu raghibun fil khairat, seorang santri akan suka pada kebaikan dan tidak suka pada keburukan. Dan huruf kelima adalah ya, yaitu yarjus salamah fid dini wad dunya wal akhirah, bahwa seorang santri itu harapannya adalah tidak lain agar selamat baik dunia maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada beberapa praktik riyadhah yang bisa kita temui di beberapa pesantren. Di antaranya adalah tirakat. Ada beberapa jenis tirakat yang dikenal di kalangan pesantren. Di antaranya adalah puasa Daud atau sunnah Nabi Daud, yang sehari puasa dan sehari tidak. Kemudian puasa Senin Kemis, mutih, ngerawat, dan juga puasa-puasa yang lain. Tirakat tersebut biasanya juga diiringi dengan pembacaan hisib, doa, ratib, istighosah, dan amalan-amalan tertentu yang diperoleh dengan cara ijazahan dari seorang kiai atau guru. Selain itu, ada juga beberapa tirakat yang dilakukan oleh seorang santri, di antaranya adalah tidak pulang pondok selama beberapa tahun, kemudian berangkat ke sekolah tidak menggunakan kendaraan alias jalan kaki, dan juga tirakat-tirakat lain yang tujuannya tidak lain adalah untuk menundukkan nafsu jelek seorang santri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara gemblengan untuk menjadi seorang santri sejati adalah dengan melakukan riyadhah, di mana riyadhah tersebut akan diperoleh seorang santri saat ia berada di pesantren. Seorang santri ketika menjalani riyadhah berupa tirakat tertentu, mereka memiliki keyakinan bahwa dengan adanya riyadhah itu bisa menjadikan kualitas spiritual semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa cepat dikabulkan segala hajatnya. Dan bila dilakukan dengan benar dan selesaikan dengan sempurna, bahkan tak sedikit seorang santri akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lantaran melakukan riyadhah tersebut. Dan dari tradisi riyadhah yang telah dilakukan tersebut menjadi pembeda antara pesantren dan lembaga pendidikan pada umumnya atau non pesantren. Oleh karenanya, di pesantren seorang santri tidak hanya dididik dalam aspek intelektual berakal, melainkan juga pada aspek spiritual dan juga emosional. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.